Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Korita Cahyani dengan NIM 23218019 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya diberi tugas oleh dosen saya untuk mendongeng bersama teman-teman. Berikut videonya. Halo teman-teman, halo dong, hai. Tahu nggak sih kita mau apa hari ini? Mendongeng? Iya benar. Nah kali ini perkenal dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Laura Korita Cahyani, biasa dipanggil Laura. Nah di sini kakak mau mendongeng tentang kisah di lokasi terdekat kita di Bagelen. Siapa tahu Bagelen? Mana coba? Dah, kita langsung ke ceritanya sih ya. Jadi di sebuah desa di Bagelen itu terdapat cewek cantik sekali. Cantik gak? Cantik. Namanya itu Nyai Ageng Bagelen atau disebut Roro Wetan. Nah, Roro Wetan ini punya anak, punya ayah namanya ini. Namanya itu Joko Panuntun. Ya, Joko Panuntun. Nah, mereka ini hidup berdua di desa. Nah, ada satu lagi cowok namanya ini Tumenggung Wingko. Jadi karena si cewek ini, Roro Wetan ini gadis tercantik di desanya, maka banyak sekali cowok-cowok yang suka sama dia. Terutama ini si Tumenggung Wingko. Nah, Tumenggung Wingko ini itu tuh penguasa desa. Dia punya satu seperti utusan. Dia bilanglah ke utusan ini, bilang, tolong berikan surat lamaranku untuk si Roro Wetan. Lalu inilah utusannya ini, baik tuan, gitu kan. Terus datanglah ini ke rumahnya si Roro Wetan sama si Joko Panuntun buat ngasih surat lamarannya tadi. Datang, tapi pas itu Roro Wetannya nggak ada. Habis nggak ada, terus kan sama ayahnya ketemunya. Terus bilang utusannya bilang, Pak, ini ada surat dari Tumenggung Wingko. Surat ini berisi lamaran untuk anaknya. Terus dia sangat menerima dengan baik. Oh iya, saya terima suratnya, nanti saya baca. Terus pas udah baca, dia marah. Sialan, anakku belum siap untuk menikah, belum siap berkeluarga, gitu. Terus Tumenggung Wingko yang tadi sudah melamar itu udah nunggu beberapa hari, sudah berhari-hari aku menunggu, tapi tiada kunjung aku dapatkan balasan. Apa aku benar-benar ditolak? Apa jangan-jangan kau tidak menyampaikannya surat ke Jaka Panuntun? Dia bicara ke si utusan tadi yang nyuruh ngasih surat itu ke bapaknya si Roro Wetan, ya kan? Terus si utusannya bilang, saya sudah menyampaikan suratnya kepada Tuan Jaka Panuntun. Saya tidak berbohong, Tuan. Terus Tumenggung Wingko-nya bilang, berani-beraninya dia menolak lamaranku. Aku tidak akan melepaskan Roro Wetan. Dia harus menjadi milikku. Dia kekeh karena si Roro Wetan merupakan putri tercantik di desa. Lihat saja Roro Wetan, kau akan menjadi milikku sebentar lagi. Marah dia. Nah, setelah berjam-jam, Joko Panuntun merasa ada yang aneh. Di sore hari, biasanya Roro Wetan sudah duduk-duduk di teras rumah. Tetapi ini sama sekali tidak ada. Nah, bapaknya itu bingung kan.
panik mencari Roro Wetan ke sana kemari di dalam dan di sekitar rumah, namun hasilnya nihil, tidak ada Roro Wetan. Lalu ada satu orang warga bilang kepada ayahnya, "Tuan, saya melihat Roro Wetan tadi dibawa oleh 2 prajurit." Lalu Joko Panonton bilang, "Benarkah itu? Ini pasti ulah Tumenggung Wingko yang marah karena surat tak kubalas karena aku menolaknya. Baiklah, terima kasih karena kalian sudah memberitahuku. Kalian boleh pulang." Lalu si utusannya ini pulang. Terus Joko Panonton bilang, "Sekarang aku harus ke sana untuk menyelamatkan putriku sebelum terjadi hal yang tidak-tidak." Terus jalan dia mau ke rumahnya Tumenggung Wingko. Ini Tumenggung Wingko. "Hei Tumenggung Wingko, di mana kau sembunyikan Roro Wetan?" Tumenggung Wingko, "Beraninya kau menuduhku menculik Roro Wetan. Aku tahu kau tidak terima fakta bahwa kau ditolak lalu kau menculiknya kan? Jangan mengada-ngada." Lalu habis itu mereka berkelahi, tapi si bapaknya Roro Wetan ini itu kalah. Lalu ada ini masih sedesanya itu datang, namanya Raden Awawu. Nah, Raden Awawu sama prajuritnya itu tahu ngelihat kalau si Joko Panonton ini tergeletak, lalu dia membantu. "Tunggu, lihat Raden, sepertinya ada orang yang tergeletak di sana." Lalu Raden Awawu bilang, "Sebaiknya kita menghampirinya saja." Lalu menghampirilah si Joko Panonton yang sudah tergeletak. Lalu ada utusannya lagi bilang, "Tuan, bagaimana kau bisa seperti ini?" Terus Joko Panonton yang sudah tergeletak lemah, dia bilang, "Awalnya Tumenggung Wingko ingin melamar putriku, namun aku menolaknya. Akhirnya Tumenggung Wingko tidak terima dan menculik putriku. Lalu aku mendatanginya, namun dia tidak mengaku dan akhirnya aku bertempur dengannya dan naasnya aku kalah dan berakhir seperti ini." Lalu Raden Awawu bilang, "Benarkah itu? Ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana jika aku membunuhnya saja? Karena ini sudah sangat menyalahi aturan." Lalu Joko Panonton bilang, "Jangan bertindak gegabah. Jangan kau relakan nyawamu demi membelaku dan putriku. Tidak, ini sudah sangat menyalahi aturan. Aku sebagai pembela kebenaran sangat tidak terima dengan hal ini. Biarkan aku melawannya, kau tidak usah khawatir." "Terserah kau sajalah, pesanku hanya satu, berhati-hatilah dengan Tumenggung Wingko, ia sangatlah kuat." Lalu Raden Awawu berkata, "Sudah pasti aku akan berhati-hati dengannya." Akhirnya Raden Awawu memutuskan untuk mendatangi Tumenggung Wingko. Pura-pura mengajak untuk sambung ayam. Lalu Raden Awawu berkata, "Hai Tumenggung Wingko." Tumenggung Wingko jawab, "Ada perlu apa kau datang ke sini, wahai Raden Awawu?" "Kedatanganku ke sini ingin mengajakmu untuk sambung ayam." "Baiklah jika itu maumu." Lalu sambung ayam. Tapi pas sambung ayam itu, Raden Awawu itu punya ide buat membunuh si Tumenggung Wingko dari belakang pas sambung ayam. Jadi kan sambung ayam kan rame. Terus si Awawu ini lewat di belakangnya Tumenggung Wingko, terus nusuk dia dari belakang. Terus si Tumenggung Wingko-nya mati. Nah kan si Tumenggung Wingko-nya kan punya utusan ini. Nah, Raden Awawu bilang, "Cepat beritahu aku di mana kalian menyembunyikan Roro Wetan. Jika kalian tidak memberitahuku, kalian akan kubunuh seperti Tumenggung Wingko." Lalu ya utusannya ini bilang, "Baiklah Tuan, akan kutunjukkan kepadamu di mana tempat kami menyembunyikannya," dengan nada patah-patah karena takut. Lalu sudah diberitahu tempatnya, Raden Awawu bilang,
Roro Wetan, apa kau baik-baik saja? Roro Wetan bilang, ah iya, aku baik-baik saja Raden, tapi bagaimana kau bisa sampai sini menyelamatkanku? Raden Awawu, ceritanya panjang, sekarang aku akan membawamu kembali ke Bagelen terlebih dahulu. Lalu, ayahnya Joko Panonton bilang, sungguh aku tidak tahu bagaimana caraku membalas budimu, wahai Raden Awawu. Sudahlah, tidak apa-apa. Sudah kewajibanku untuk menjaga kedamaian daerah Bagelen ini. Tidak, sebagai balas budi, bagaimana jika kau kujodohkan dengan putriku? Raden Awawu bilang, sungguh, aku tidak meminta imbalan apapun darimu, Tuan. Tidak, ini adalah kehendakku. Akan kuturuti jika itu kehendakmu. Nah, beberapa tahun kemudian, si Roro Wetan ini menikahlah dengan Raden Awawu. Dikaruniai 3 orang anak. Ini sama ini. Namanya, yang ini namanya Roro Taker. Yang ini namanya Roro Pitrah. Sama yang ini namanya Raden Gento. Iya. Lalu si Nyai Bagelen ini, Roro Wetan, ketika anaknya sedang bermain, itu bilang, Lenduk, jangan lari-lari toh, maghrib-maghrib itu duduk yang anteng sini loh. Nanti kalau lari-lari itu, nah tiba-tiba anaknya yang satu itu jatuh. Terus bilang Nyai Bagelennya, nah toh malah jatuh. Belum selesai ibu ngomong, dah ada yang jatuh kan. Lalu Raden Awawu yang sekarang berubah nama menjadi Ki Bagelen itu bilang, dah gak usah marah-marah Bu, mbok ditolong itu anaknya. Iya iya Pak, ditolong. Terus ibunya bilang ke yang tadi jatuh, besok lagi kalau maghrib-maghrib gak boleh lari-lari ya, waktu maghrib itu duduk yang anteng. Iya Bu, gak cuma Roro Taker, Roro Pitrah sama Raden Gento juga kudu manut ya. Iya Pak, iya Bu. Memasuki hari Selasa Wage, bertepatan dengan hari panen raya, Nyai Bagelen dan Ki Bagelen pergi ke ladang bersama 3 anaknya. Lalu Nyai Bagelen bilang, alhamdulillah, banyak bersyukur ya. Jangan lupa setelah panen selesai, sisihkan sedikit untuk dibagikan kepada orang yang kurang mampu. Lalu warganya berkata, iya pasti Bu. Waktu sore hari itu, anaknya Roro Wetan ini pergi bermain ke lapangan bersama warga sekitar. Nah, dia bermain peta umpet. Nah, si 2 anak ini, dia itu bersembunyi di balik padi, di balik lumbung. Karena hari sudah makin sore, Ki Bagelen itu mendatangi istrinya. Nyai Bagelen bilang, duh, gimana ya anak-anak ini? Tak cari-cari dari tadi kok belum ketemu ya? Sambil mengobrak-abrik tumpukan padi menggunakan liro dan sesekali memukul-mukul tumpukan padi tadi. Duh, gimana toh anak-anakku ini? Hari sudah mulai gelap kok nggak ketemu-temu. Lama-kelamaan, kesabaran Nyai Bagelen mulai habis. Karena emosinya sudah memuncak tanpa disadari, ia pun memukul tumpukan padi tersebut dengan liro dengan sangat keras dan padi beramburan ke sana kemari. Buk! Kan tadi anak-anaknya kan pada sembunyi itu di lumbung. Nah, itu kena tongkatnya ini yang tadi dibuang. Terus, apa ini? Coba. Apa ini? Astagfirullahaladzim, anak-anakku, kalian kenapa di sini? Maafkan ibu, anakku, ibu tidak tahu kalian di sini. Ibu benar-benar lalai dalam menjaga kalian. Lalu Ki Bagelen lari, bilang, kenapa Bu? Duh Gusti, maafkan Bapak Lenduk. Bapak terlalu sibuk mengurusi panen hingga lalai menjaga kalian. Karena sangat marah, Nyai Bagelen secara tidak sengaja dan tidak sadar mengucapkan sumpah serapahnya. Aku bersumpah untuk semua keturunanku tidak boleh melakukan apapun pada hari Selasa Wage.
kalau ada yang melanggar, mereka akan tertimpa kesialan. Terus abis itu anak-anaknya itu dimakamin. Lalu pas sampai rumah, Nyai Bagelen malah salah-salahan sama suaminya. Anakku, ini semua salahmu. Mereka semua tiada karenamu. Kamu tidak bisa menjaganya dengan baik. Seharusnya saat menaruh padi, kamu harus melihat-lihat keadaan terlebih dahulu. Apa katamu? Kenapa kamu malah menyalahkanku? Kamu sendiri hanya sibuk menenun tanpa mengawasi anak-anakmu bermain. Kamu seharusnya menyadari kesalahanmu. Kamu juga lalai menjaga anak-anakmu. Kamu juga seharusnya berhati-hati dalam mencari anakmu. Tidak usah pakai emosi. Daripada kamu sama sekali tidak berusaha mencari anakmu. Mereka masih saling menyalahkan dan tidak mau berdamai. Mereka bergerak, saling memunggungi, dan akhirnya Nyai Bagelen yang masih emosi mengucapkan hal yang tidak terduga oleh Ki Bagelen. Sudah, lebih baik kita bercerai saja. Tidak ada yang perlu diperjuangkan lagi. Semua anak kita pun sudah tiada karenamu. Hah? Apa? Kalau itu maumu, baiklah. Namun perlu kau ingat, kita ini sedang berduka atas kematian anak kita. Tidak seharusnya kita saling menyalahkan dan malah ribut seperti ini. Pergi kau, pergi kau, pergi kau dari rumah. Ki dan Nyai menjalani kehidupan masing-masing dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Nyai Bagelen meninggal setelah lama menderita sakit, sedangkan Ki Bagelen menghabiskan sisa waktunya untuk bertapa hingga akhir hidupnya. Jadi Nyai Bagelen setelah peristiwa itu dia langsung sakit-sakitan, lalu dia meninggal. Terus Ki Bagelennya dia memilih untuk bertapa sampai akhir hidupnya. Sekian dongeng dari saya. Sampai jumpa.